Mari kita berdoa. Bapa, sungguh Tuhan, hati kami tersentuh oleh kasih-Mu ya Tuhan, oleh visi yang datang dari Engkau yang menggerakkan saudari Dewi untuk boleh ada di kampung halaman orang tuanya di Alor untuk melayani begitu banyak anak-anak ya Tuhan. Saat ini kami juga bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar sungguh Tuhan, Roh-Mu juga bekerja di tengah-tengah kami, mempersiapkan hati setiap kami, menyucikan hati dan pikiran kami, bahkan menolong kami Tuhan dengan rendah hati penuh kelemah lembutan menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas dan sangat sederhana ini boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa demikian hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Nah, tema kita hari ini adalah Cornelius, Injil bagi semua bangsa. Ya, buat Bapak Ibu yang belum kenal saya perkenalkan dulu lah ya. Nama saya Pham Jitung, pelayanan GKA Gloria Satelit ya. Siapa tahu tidak kenal ya. Nah, kita hari ini dikasih tema Cornelius, Injil bagi semua bangsa. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diberikan adalah Kisah Rasul 10:24 sampai 39. Tapi saya hanya akan mengajak kita membaca ayat 34 sampai 36 saja ya. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 36. Kalau sudah dapat, kita bacakan sama-sama ya. Sorry kalau saya agak batuk sedikit begitu, karena tidak sangka ya, setelah nyampe di sini batuknya tambah parah ya. Harusnya minta Ko Bambang yang gantiin saya. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36. 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Hari ini saya hanya akan berfokus kepada satu frasa saja ya, yaitu frasa yang ada di ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti. Ya, sesungguhnya aku telah mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pendeta besar dari kalangan kita Reform Injili begitu ya. Kalau saya tunjukkan gambarnya ini kita pasti kenal, yang pasti dia bukan kakek saya. Ya, tapi ini adalah pendeta terkenal. Pendeta John Stott, beliau sudah meninggal, tetapi ya pengajarannya luar biasa, memberkati banyak orang. Dan pendeta John Stott pernah mengatakan kalimat ini ya, we must be global Christian with a global vision because our God is a global God. Kita harus menjadi orang Kristen global dengan visi global karena Allah kita adalah Allah yang global. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak kalimat ini. Kenapa sih Pak John Stott ini harus ngomong kalimat ini? Kenapa sih dia harus menekankan kalimat ini? Global itu diulang berkali-kali. Global ini artinya sifatnya mendunia begitu, bukan hanya di satu tempat kecil gitu. Bersifat mendunia. Kenapa harus diulang-ulang global, global, global? Kenapa kira-kira? Saya menduga ya, saya menduga. Ini karena kalau dugaan itu bisa benar dan salah ya. Tapi saya menduga. Ini pasti berkaitan dengan fenomena yang terjadi di dalam gereja dan kekristenan masa kini. Di dalam gereja atau di antara gereja banyak orang yang berpikir seperti ini. Kalau saya jadi Kristen,
saya cukup begini saja. Nah, punya pola pikir seperti itu. Di satu sisi kita itu bisa percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Raja semesta alam. Amin enggak? Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas segala suku bangsa. Amin enggak? Tuhan kita adalah Tuhan yang memanggil gereja untuk pergi menginjili segala suku bangsa. Amin enggak? Amin. Di dalam hal ini tidak ada yang ragu. Tuhan kita Tuhan yang maha besar, maha mulia, Tuhan yang global. Betul ya? Tetapi gilirannya di dalam kita menjalani hidup hari lepas hari, kita begitu membatasi diri kita dengan sengaja. Ada orang membatasi dirinya berpikir seperti ini. Jadi orang Kristen mah nggak usah aneh-aneh. Hari Minggu ke gereja saja cukup. Nah, gitu kan? Membatasi diri. Artinya apa? Dia membatasi dirinya jadi orang Kristen, hari Minggu pergi ke gereja cukup. Lalu ada yang mengatakan, kalau mau tambah ya tambah satu lah, ikut ibadah doa Rabu lah. Ya cukup. Nah, gitu. Membatasi diri. Lalu ketika bicara tentang pelayanan apa? Ya saya jadi usher saja. Nggak usah yang susah-susah. Ya petugas kolektan gitu. Penyambut tamu cukup. Yang lain mau ngerti enggak? Enggak mau ngerti. Secara sengaja membatasi diri sedemikian rupa. Saya khawatir ini bukan hanya terjadi kepada jemaat awam yang biasa, tapi juga kita para pengurus, kita para majelis, para hamba Tuhan bisa enggak punya sikap seperti itu? Ketika bicara tentang pelayanan kita begitu membatasi diri, cukup deh hanya di gereja saja, yang lainnya enggak mau pusing, yang kita urus yang ini aja, yang lainnya enggak usah tahu kita. Kita tidak membuka diri buat Tuhan itu untuk berkarya, memakai dan memimpin hidup kita. Dan kita harus kembali pada perkataannya Pak John Stott ini. Sebagai orang Kristen kita enggak boleh punya pikiran yang terlalu sempit, secara sengaja membatasi diri. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang global. Dan kita harus menjadi orang Kristen yang global, dengan pola pikir yang global, dengan visi yang global. Berpikir bahwa ya, bagaimana saya terlibat di dalam karya Allah yang besar di tengah dunia ini. Harusnya setiap kita punya pikiran yang seperti itu begitu. Oleh sebab itu secara pribadi saya meyakini satu hal, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya yakini? Ini ya, ini bolak-balik ya. Suka atau tidak suka, sedikit atau banyak, setiap kita orang percaya itu harus bersedia memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan Injil, khususnya pelayanan Injil bagi suku-suku yang terabaikan. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan buat kita pada malam hari ini. Ada orang itu salah paham dengan saya. Kenapa? Karena sejak awal itu saya lulus, saya sudah minta pelayanan di bidang misi. Lalu ketika datang ke gereja stadion, diminta mau pelayanan apa, saya bilang misi. Gabung lagi Gloria, Pak Lim tanya lagi, Pak Jitung mau pegang apa, saya bilang misi. Lalu mereka pikir saya suka dengan pelayanan misi. Terus terang saya katakan tidak, no. Itu bukan karena saya suka pelayanan misi. Saya tentu lebih senang dong di gereja enak-enak ya, betul enggak? Saya naik mobil ini mabuk loh, terus terang. Kalau setiap kali naik mobil perjalanan yang jauh, saya itu mabuk mobil harus muntah-muntah. Dan itu terjadi berulang-ulang. Naik pesawat, kadang naik kapal, mabuk. Kalau naik perjalanan mabuk itu senang enggak melakukan perjalanan? Pasti enggak senang, menderita pol. Lalu orang pikir kamu kok mau pelayanan misi? Ini bukan soal saya mau enggak mau, saya suka enggak suka. Saya hanya tahu satu hal, namanya misi, memberitakan Injil, itu adalah perintah Tuhan. Bukan berdasarkan saya senang enggak senang. Kalau saya tidak secara sengaja memberi diri untuk pelayanan ini, saya akan membatasi diri saya hanya di dalam tembok gereja. Dan saya tidak mau. Sejak awal saya putuskan, karena saya tahu ini pesan utama dari Tuhan, ini sangat penting. Saya tidak boleh mengizinkan diri saya dibatasi oleh pelayanan saya di dalam gereja. Saya harus secara sengaja memberi diri saya untuk terlibat. Oleh sebab itu ini menjadi keyakinan saya. Suka enggak suka, sedikit atau banyak,
kita ini harus menyediakan diri kita untuk terlibat. Ada amin enggak? Setuju enggak dengan saya? Yang setuju terlibat ya? Oke. Nah, kalau kita lihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, itu adalah salah satu bagian kecil dari seluruh kitab kisah para rasul. Kalau kita bicara tentang kisah para rasul, saya menggunakan 2 kata saja untuk menggambarkannya, yaitu janji dan penggenapan. Kitab kisah para rasul itu benar-benar dimulai dengan sebuah janji. Janji apa? Janji yang bersifat global. Janji dengan sebuah visi yang besar. Buat siapa? Buat gereja Tuhan, buat saudara dan saya. Apa janji Tuhan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu sebuah janji yang besar. Ketika Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa untuk menjadi orang Kristen yang baik di gereja. No, betul nak? Kita sangat senang dengan firman Tuhan ini, tapi kita itu penggal setengah. Ya, kita senang kalau Roh Kudus datang atas hidup kita, memberikan kita kuasa. Pada waktu saya susah, saya dikuatkan. Pada waktu saya sedih, saya dihiburkan. Pada waktu saya sakit, disembuhkan. Kita senang dengan kuasa seperti itu. Tapi firman Tuhan dengan sangat jelas, ketika Roh Kudus itu dijanjikan untuk hadir dalam kehidupan orang percaya, itu memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Tuhan dengan visi global. Amin. Lalu betul, sampai di pasal yang kedua kita lihat ketika Roh Kudus dicurahkan, para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus bangkit beri berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan sejak itu gereja mula-mula berdiri. Bagaimana Injil itu diberitakan, jumlah orang percaya terus ditambahkan di dalam gereja. Gereja menjadi begitu hidup, begitu aktif, begitu luar biasa. Sekalipun mereka itu disertai dengan berbagai macam penganiayaan, kesulitan, Injil itu terus mereka beritakan. Dan sampai ke pasal 8, setelah Stefanus itu dirajam batu, firman Tuhan berkata, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua ini jemaat awam. Jemaat, bukan mukse, bukan cantau, bukan majelis. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Untuk apa? Sambil melarikan diri, sambil memberitakan Injil. Nah, ini luar biasa. Jadi yang memberitakan Injil pada waktu itu bukan cuma para rasul toh, tetapi semua jemaat. Nah, itu menggenapi bagaimana janji Tuhan itu. Roh Kudus dicurahkan, ya, mereka menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Dan ketika masuk sampai pasal yang ke-10 dan seterusnya, kita melihat bagaimana Roh Kudus bekarya di tengah-tengah orang percaya itu untuk membawa Injil yang sebelumnya itu hanya berpusat pada Yerusalem, berfokus kepada Yahudi dan Samaria, akhirnya berfokus kepada suku bangsa yang lain. Dan di dalam konteks inilah kita membaca kalimat Petrus yang tadi itu. Begitu ya. Dalam pertemuan antara Petrus dengan Kornelius, kemudian Petrus mengatakan kalimat ini. Jadi pasal 10 dan seterusnya itu merupakan satu titik balik, di mana Injil itu yang sebelumnya terpusat pada Yerusalem dan berfokus kepada orang Yahudi Samaria, kemudian dibawa keluar. Dan mulai saat itu Injil itu menerobos, ya, berbagai wilayah, melampaui batas, suku, geografis, dan juga berbagai tantangan lainnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Kalau hari ini kita rindu melihat begitu ya, Injil itu benar-benar bisa sampai kepada segala bangsa, apa yang harus kita miliki begitu? Melalui karya Allah di dalam diri Petrus dan Kornelius, setidaknya saya melihat ada 2 hal yang sangat sederhana. 2 hal ini sederhana sebenarnya, tetapi ini harus kita miliki, harus kita punyai. Kalau kita tidak punya 2 hal ini, Injil itu tidak akan keluar.
sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu? Sederhana. Yang pertama itu adalah kesadaran. Kesadaran yang mengubah paradigma pola pikir kita. Kesadaran yang mengubah sikap hati kita. Kesadaran yang akhirnya juga mengubah arah pelayanan kita. Kesadaran. Ya, kita mungkin pernah mendengar kalimat ini ya. Kesadaran adalah awal bagi perubahan. Betul enggak? Kalau mau berubah, sadar. Baik untuk pribadi kita maupun pelayanan kita di dalam gereja Tuhan. Kalau mau berubah, harus sadar. Begitu kan? Kita kan rindu ini, gereja kita itu menjadi gereja yang misioner. Betul enggak? Kalau kita rindu itu, mulai dari sebuah kesadaran. Kenapa? Karena Petrus itu ngomong kalimat ini. Di ayat 34 yang kita baca tadi itu loh. Sesungguhnya aku telah mengerti. Nah, ya? Apa maksudnya? Kata aku telah mengerti itu adalah dalam bahasa Yunani itu kata lambanomai. Bisa memiliki pengertian aku menangkap, aku menyadari. Nah, jadi dia menangkap kehendak Tuhan, menangkap visi yang datang dari Tuhan. Lalu dia sadar begitu kan? Lalu yang menarik adalah penggunaannya itu menggunakan bentuk present tense yang memberi makna, ya, memiliki makna, itu baru saja terjadi gitu dan sedang berlangsung. Baru saja terjadi dan langsung berlangsung. Artinya aku telah mengerti. Sebelumnya aku nggak ngerti. Sebelumnya aku belum ngerti. Tapi karena satu peristiwa di mana dia bertemu dengan malaikat Tuhan, kemudian bertemu dengan utusan dari Kornelius, lalu bertemu dengan Kornelius, serangkaian peristiwa itu membangkitkan sebuah kesadaran pemahaman yang baru. Dari tidak ngerti jadi ngerti. Maka dia bilang, aku telah ngerti. Kalimatnya sesungguhnya aku telah mengerti. Bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan, berdasarkan kebenaran yang dinyatakan kepada saya, aku telah menyadari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu F.F. Bruce ya di dalam komentarinya ketika membicarakan kalimat ini dia mengatakan begini. Kata lambanomai itu menunjukkan sesuatu pemahaman yang mendalam dan tiba-tiba. Dan itu bukan sekedar informasi baru, tetapi realisasi yang mengubah hidup. Kenapa bukan informasi yang baru? Karena masalah ini, bagaimana Tuhan itu mau Injil itu diberitakan sampai kepada segala suku bangsa, itu bukan informasi yang baru. Itu bukan pesan firman Tuhan yang baru. Sudah lama, bahkan itu sudah disampaikan kepada orang Israel di ayat yang ke-36 tadi. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan semua orang. Sudah disampaikan dari sejak sono-sononya gitu. Lalu kemudian kita tahu kalau kita baca kitab perjanjian baru juga, Injil itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Pada waktu Tuhan Yesus masih melayani, sebelum dia ditangkap, disalibkan, Tuhan Yesus sudah bilang, karya keselamatannya itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya. Berita Injil, berita keselamatan tentang pengampunan dan dosa, pengampunan dosa dan hidup kekal itu harus disampaikan kepada segala bangsa sebelum Yesus mati. Dan setelah Yesus mati, bangkit, diulang kembali. Kamu harus menyampaikan berita ini kepada segala suku bangsa. Sampai amanat agung kita tahu, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Lalu sampai ketika sebelum dia naik ke sorga, dia ulang lagi. Ketika Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Itu berulang-ulang. Tapi menarik ya, aneh ya. Sampai di pasal 10 itu loh, si Petrus ini baru mengatakan, aku telah mengerti. Tiba-tiba ngerti. Sebelumnya enggak ngerti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disadari oleh Petrus ya? Kita lihat. Yang pertama adalah dikatakan Allah tidak membedakan orang. Itu yang disadari.
Sebelumnya dia nggak sadar, sekarang dia sadar. Oh, Allah tidak membedakan orang. Itu kata membedakan orang itu ada terjemahan bahasa Inggris itu pakai favoritism. Favoritism itu artinya tidak pilih kasih. Oh, Allah itu ternyata tidak pilih kasih gitu. Lalu dia baru sadar, oh ternyata Yesus itu adalah Tuhan untuk semua orang. Coba bayangkan, ini pemimpin gereja loh. Ini Rasul Petrus loh. Yang sudah melayani, yang sudah berkhotbah luar biasa loh. Sampai di pasal 10 baru ngomong, aku telah mengerti. Jadi sebelumnya tidak mengerti. Nah, kesadaran itulah yang dikatakan sebagai satu kesadaran yang mendalam, tiba-tiba bukan informasi baru, tetapi realisasi yang mengubah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran inilah yang ditangkap oleh Petrus, bahwa Allah itu tidak membatasi kasih-Nya kepada satu suku bangsa, seperti yang dipikirkan orang Yahudi saja. Kemudian Tuhan itu mengasihi setiap orang dan ingin supaya semua orang diselamatkan. Kenapa bisa seperti itu? Petrus itu sekali lagi dia terkungkung oleh budayanya, oleh adat istiadatnya, oleh nilai hidup yang selama ini dia terima, dia pegang terus gitu ya. Kenapa? Karena di ayat 28 itu kita bisa lihat alasannya. Kenapa selama ini mereka tidak pernah berpikir itu untuk melayani bangsa yang lain? Ya, kenapa? Ayat 28 itu. Ya, Petrus berkata kepada Kornelius dan seisi rumahnya, ya, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ya, sebelumnya itu karena aturan Yahudi itu, mereka benar-benar tidak bergaul dengan orang dari bangsa lain selain Yahudi. Mereka hanya berfokus kepada Yahudi saja, tidak peduli dengan bangsa yang lain, hanya berfokus kepada suku bangsanya saja. Tetapi kapan kesadaran itu datang? Ketika Allah menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak boleh menyebut orang najis, menyebut orang itu orang najis atau orang tidak tahir. Kesadaran itu baru muncul. Oleh sebab itu, Petrus ini tidak keberatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kepadaku, itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan dari bagian ini? Ada banyak hal yang sebenarnya melekat dalam diri kita. Ketika kita jadi orang Kristen itu terus kita bawa, dan akhirnya itu membuat kita sulit untuk memahami isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita membutuhkan karya Roh Kudus yang benar-benar bekerja dalam hidup kita, memberikan kita kesadaran yang mengubah hidup kita, hati kita. Kita harus memiliki pengalaman yang seperti itu. Kalau enggak, kita bisa dengar firman Tuhan berulang-ulang, kita enggak ngerti, tetap enggak ngerti. Seperti pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, engkau mendengar dan mendengar tetapi tidak mengerti. Engkau melihat dan melihat tetapi tidak paham. Walaupun kita adalah hamba Tuhan, walaupun kita adalah majelis, walaupun kita adalah pengurus, kita enggak paham. Dengar berulang-ulang, tetap enggak paham. Kita butuh sesuatu yang benar-benar bekerja dalam diri kita untuk menyadarkan kita. Sehingga akhirnya kita apa? Tidak keberatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini apa yang menghalangimu untuk melakukan firman Tuhan? Apa yang menghalangi kita untuk terlibat di dalam karya ya keselamatan Tuhan yang besar untuk disampaikan kepada segala bangsa? Tentu ada banyak ya. Nah, dalam pelayanan saya di gereja gitu ya, saya sering terlibat pelayanan misi dan ada jemaat yang ya sering berinteraksi gitu dengan saya. Ada loh orang yang ngomong seperti ini. Ngapain sih jauh-jauh, di sini juga masih banyak. Pernah dengar enggak? Yang pelayanan misi saya rasa pasti banyak, pasti sering dengar gitu.
Tahu enggak, yang mengejutkan adalah yang ngomong sama saya ini sopo? Bukan jemaat awam yang enggak ngerti firman Tuhan. Pengurus misi. Ketika saya mau melakukan pelayanan misi pergi ke daerah lain, lalu saya itu diajak ngomong, ngapain sih pergi tempat jauh-jauh, sini lo banyak, lihat tunjukin lo, di daerah situ masih banyak yang belum percaya, sini belum percaya. Lalu yang menyedihkan lagi, setelah beberapa waktu kemudian yang ngomong kalimat yang hampir sama sopo? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ngomong, ngapain jauh-jauh, sini lo banyak gitu. Waktu itu saya lagi semangatnya itu belajar tentang Islamologi, bagaimana menginjili orang Muslim. Ini direkam enggak? Direkam. Oh, jangan direkam lah ya, nanti enggak usah tampilkan ya. Saya lagi semangatnya belajar itu. Lalu ada hamba Tuhan ini ngomong gini, Tung, kamu itu kan pintar Mandarin. Ngapain sih kamu susah-susah belajar yang itu? Fokus aja pelayanan ke orang Tionghoa, ke gereja Tionghoa. Gile. Saya langsung kayak apa ya? Sedih gitu. Kita mendengar firman tapi tidak mengerti. Bahaya, beneran. Hari ini jelas sekali, firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita orang Tionghoa saja. Firman Tuhan Injil itu bukan untuk gereja kita saja, bukan untuk jemaat kita saja, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan mereka yang dekat dan jauh, mereka semuanya butuh firman Tuhan. Mari kita ya jangan membatasi diri kita. Suka enggak suka, sedikit atau banyak, engkau dan saya harus terlibat. Karena ini adalah panggilan Tuhan buat kita, gereja Tuhan. Amin. Lanjutkan yang kedua ya, khotbahnya agak panjang ya. Kesadaran itu enggak cukup. Kita sadar dan tahu kan, cukup enggak? Enggak. Butuh yang kedua, ketaatan. Itulah yang kita lihat dari Petrus. Ada satu penulis buku ya bernama Roy Moran, ketika bicara tentang hal ini, dia bicara tentang ketaatan. Dia ngomong kalimat ini. Dia sedang bahas tentang amanat agung, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Banyak orang itu sebenarnya tahu, belajar, tapi masalahnya adalah kita enggak taat kita. Nah itulah yang membuat Injil itu walaupun sudah ribuan tahun diberikan kepada gereja Tuhan, tetapi masih ribuan suku bangsa di dunia belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena lebih banyak orang Kristen yang tidak taat daripada orang Kristen yang taat kepada amanat agung ini. Mengetahui dan mentaati adalah dua hal yang sangat berbeda, kata Roy Moran. Pada kenyataannya mengetahui tidak memimpin kepada mentaati. Mengetahui, mengajar dan belajar belum tentu terhubung dengan ketaatan. Hari ini kita bisa tahu banyak hal. Pengetahuan teologi yang tinggi-tinggi. Tetapi apakah kita mentaatinya? Itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Petrus gitu ya, ketika dia mengatakan sesungguhnya aku telah mengerti, itu dikatakan di rumah Kornelius kepada Kornelius dan keluarga Kornelius isi rumahnya. Artinya apa? Dia sedang berhadapan muka dengan orang dari suku bangsa lain yang sebelumnya dia tidak mau sentuh. Ya, dia sedang menjalankannya, dia sedang melakukannya. Kesadarannya itu sudah muncul, mengubah sikap hatinya, lalu dia tidak keberatan, lalu dia jalankan, dia lakukan, baru dia sampai di rumah Kornelius itu, lalu melayani mereka, lalu ngomong kalimat ini, sesungguhnya aku telah mengerti. Kepada siapa? Kepada Kornelius. Di mana? Di rumah Kornelius. Jadi ini menunjukkan sekarang dia bukan hanya sekedar tahu, tidak sekedar keluar dari pengetahuannya tentang firman Tuhan, tetapi apa? Ketaatannya dalam melakukan penyataan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan bagian ini dengan baik. Ketika kita mengatakan aku telah mengerti, itu dalam konteks apa? Sebatas pengetahuan? Atau sudah kayak terinternalisasi di dalam diri kita, mengubah kita, lalu kita menjalankannya, melakukannya secara real, secara konkret.
Kalau kita perhatikan gitu ya, hari ini ketika kita bicara tentang misi, khususnya itu ya Injil kepada semua bangsa, ya menjangkau suku-suku terabaikan. Misi itu jadi apa? Buat sebagian orang, misi itu hanya berupa sebuah teori yang dibicarakan. Benar? Kalau kita melihat gitu ya, sebuah survei itu mengejutkan. Yang ikut pelatihan misi itu, misalnya pelatihan perspektif, pelatihan kairos, kemudian pelatihan apalagi B2B, nah, pokoknya pelatihan pembinaan misi itulah gitu kan. Yang ikut itu banyak enggak? Banyak. Tetapi yang melakoni banyak enggak? Sedikit. Katanya loh ya, katanya ini ya, dari 100 orang paling 2-3 orang yang lakoni. Yang benar-benar aktif terlibat gitu loh setelah dapat pengetahuan itu. Ketika kita bicara tentang misi hari ini hanya menjadi teori yang kita bicarakan. Hanya menjadi topik khotbah yang kita khotbahkan dari mimbar. Ini hanya menjadi topik diskusi yang kita diskusikan dalam ruang kelas. Hanya menjadi topik yang menarik untuk ditulis di dalam tesis dan artikel. Ini hanya menjadi ya bahan diskusi dalam kelompok kecil. Lakoni enggak? Belum tentu. Karena apa? Kesadaran itu tidak dilanjutkan dengan ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita tidak mau ini terjadi dalam diri kita toh. Hanya tahu toh, enggak kerja toh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi pesan firman Tuhan hari ini. Suka enggak suka, sedikit atau banyak, libatkan diri. Caranya gimana? Gereja kita itu bersyukur kita punya YPAM, punya yayasan misi sudah, betul enggak? Setiap tahun ada bulan misi, betul enggak? Lalu kita punya program-program pelayanan misi. Gloria luar biasa, ada urban ministry yang menjangkau orang-orang yang kaum marginal. Dan kita banyak pelayanan misi yang lain. Dan biasanya itu pasti ditawarkan kepada jemaat Tuhan. Nah, sekarang ketika kita dengar informasi, aku telah mengerti gitu kan, aku telah tahu, lalu kita ambil sikap apa? Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang benar-benar berjalan sesuai dengan hati Tuhan, beri diri kita untuk terlibat. Senang enggak senang, suka enggak suka, beri diri untuk terlibat. Dan saya sangat bersyukur ya, Tuhan menolong saya untuk bisa ada dalam pelayanan misi. Sehingga saya punya kesempatan ya di dalam segala kelemahan saya, kekurangan saya, kesederhanaan saya untuk terlibat sitik lah gitu ya. Sebenarnya tidak layak untuk dibicarakan, tetapi karena komitmen diri, memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan misi, makanya saya punya kesempatan. Ya, saya tunjukkan beberapa gambarnya. Ini gambar saya ini yang paling ganteng yang saya cari ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini belakang ini ada satu rumah itu. Lalu kami baru selesai pelayanan. Ini kemana? Tahun kemarin ada kesempatan itu ada pergi perjalanan mission trip ke Sulawesi Barat. Sampai di Poliwani Mandar itu masih naik mobil sekitar 3,5 jam. Itu ada di balik gunung. Dan kampungnya itu ada kayak seperti ya, desa di tengah ya, apa namanya itu langit gitu. Karena awan pagi hari itu awannya itu benar-benar indah gitu. Kita masuk ke balik kampung. Jalan kaki, jalan tanah gitu sampai ke daerah sini. Bertemu dengan orang suku yang ada di sana. Yang dikatakan tempat itu sudah 20 tahun tidak ada ya pelayanan yang masuk ke sana. Dan kami berkesempatan pada waktu itu datang ke sana. Kalau saya tidak memberi diri saya untuk terlibat dalam pelayanan misi, punya kesempatan ini enggak? Untuk bertemu dengan orang suku gitu, suku yang suku Matanga, yang tidak pernah kita tahu gitu, daerah Matanga yang sangat jauh dari hidup saya. Bisa enggak? Enggak bisa. Kesempatan itu datang ketika kita bersedia menyerahkan diri kita. Tuhan bawa ke sana. Lalu setelah itu besoknya kami pergi ke Sumarorong, Sumaluyang, ya. Bertemu dengan suku Ulutudolo, satu suku yang kita nggak pernah dengar dan ada kesempatan berinteraksi memberitakan Injil. Kalau saya benar-benar membatasi diri saya,
tidak mau terlibat dengan pelayanan misi, enggak ada kesempatan membawa Injil itu kepada suku bangsa yang lain. Tapi percayalah, kalau kita punya hati gitu ya, seperti Pak Kris, teman-teman yang terlibat terjun langsung di misi, kita punya banyak kesempatan. Amin. Mungkin kita berkata ini terlalu sulit buat aku, terlalu jauh. Kalau kita mau buka mata, di tengah zaman yang globalisasi ini, tadi kita kan harus menjadi orang Kristen yang global, dengan visi global, gampang. Ini loh. Ini terjadi di gereja kita. Waktu kita ibadah begitu, ibadah umum atau ibadah lansia, pasti ada maksudnya suster-suster atau pembantu yang menemani lansia datang ke gereja kan. Pernah enggak kita pikirkan itu adalah orang yang perlu kita layani? Dan saya bersyukur ada satu kali Tuhan mencelikkan mata saya. Ini juga perlu dilayani, bukan hanya usiawannya. Lalu saya ajak ngobrol. Ketika saya ajak ngobrol, mereka mau dilayani. Lalu saya kumpulkan. Saya pimpin mereka untuk belajar firman Tuhan. Ini mereka dari mana? Berbagai daerah yang berbeda. Sukunya apa? Bukan Chinese. Beda-beda sukunya. Di gereja sendiri loh, ternyata kalau kita mau buka mata kita, suku bangsa itu yang butuh Injil itu ada di sekitar kita. Nah, saya bersyukur ketika saya kesulitan begitu, saya telepon Bu Lani bisa bantu saya enggak untuk pimpin kelompok ini. Dan bersyukur Bu Lani itu bersedia. Ketika dia bersedia memberi diri, dia punya kesempatan melayani suku-suku yang belum terjangkau. Ada di mana? Enggak usah jauh-jauh di antara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai anak Tuhan kita memahami kebenaran ini. Injil itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk segala bangsa. Bagaimana supaya ini bisa sampai ke sana? Engkau dan saya harus memberi diri untuk terlibat. Mulai dari mana? Kesadaran. Kesadaran yang bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi kesadaran yang mengubah hati kita, mengubah arah pelayanan kita, dan kesadaran yang akhirnya mendorong kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Percayalah, kalau kita hidup demikian, kita memuliakan Allah dan banyak orang mendapat berkat melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bolehkah minta Pak Lim Sen Leong tutup dalam doa? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini Tuhan bagi kami. Sekali lagi Engkau berbicara agar kami sebagai umat Tuhan, kami tidak hanya duduk diam, sibuk dengan diri kami sendiri, tapi kami mau terlibat dalam misi Allah. Rabu yang lalu kami juga diingatkan dan Rabu ini kembali kami diingatkan. Tuhan tolong kami, biarlah kami tidak hanya mengerti, tetapi semua apa yang kami mengerti ini menjadi sebuah realitas yang mengubah kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh merespon firman-Mu. Berkati kami untuk kami boleh berbagian menjadi sebuah tim bagaimana menjangkau suku yang terabaikan, mereka yang belum pernah mendengar kabar baik. Tuhan berkati penginjil Citung yang sudah berbagi firman Tuhan bagi setiap kami, dan berkati kami umat-Mu, beri kami pencerahan, pengertian, hati yang rendah, hati yang taat merespon kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.